Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang nested dictionary, yakni tentang dictionary yang ada di dalam dictionary. Kita akan membahas tentang cara membuat, cara mengakses, cara menambah elemen, cara menghapus dictionary yang ada di dalam dictionary. Yuk, kita lihat. Misalnya di sini saya punya dictionary namanya adalah teman. Kemudian di sana saya punya key-nya adalah satu, kemudian value-nya adalah Danu. Key-nya adalah 2, kemudian value-nya adalah Eko. Saya punya key-nya adalah 4, kemudian value-nya adalah Gareng. Kalau kemudian saya print, dia akan mengeluarkan di bagian output-nya 1 Danu, kemudian 2 Eko, dan yang keempat adalah Gareng, di mana 1 ini adalah key-nya, Danu ini adalah value-nya, serta 4 ini adalah key-nya, dan Gareng di sini adalah value-nya. Seperti dictionary biasa ya, di mana ada satu key, kemudian ada satu value. Nah, di sini kita akan menambahkan di dalam value tersebut berupa dictionary. Nah, misalnya di bagian Danu ini tidak cuma menyimpan nama Danu saja, misalnya saya akan bentuk dia menjadi dictionary lagi seperti ini. Kemudian saya tambahkan untuk elemen-elemennya ada key dan juga value-nya. Nama ya, ini adalah key-nya. Kemudian saya masukkan yang berikutnya namanya adalah Danu. Ya, pakai D ya, besar ya. Danu, kemudian yang berikutnya kita masukkan misalnya adalah umur ya. Umur saya masukkan 25. Saya lakukan hal yang sama ya pada Eko, Fajar, dan juga Gareng. Ini saya copy saja. Kemudian saya letakkan di bagian Eko ini saya ganti. Namanya adalah Eko. Kemudian misalnya umurnya si Eko 20 misalnya. Kemudian saya masukkan lagi kepada si Fajar ini. Oke, kemudian saya masukkan di sini namanya adalah Fajar. Kemudian umurnya misalnya saya berikan dia umur 17. Kemudian berikutnya Gareng ini saya ganti menjadi dictionary lagi. Kemudian namanya adalah Gareng. Kemudian umurnya saya masukkan misalnya adalah 19 tahun. Kalau sekarang coba saya print lagi dari yang sebelumnya 1, ini adalah key-nya, Danu ini adalah value-nya. Kalau sekarang saya jalankan, maka dia akan berubah. 1 ini adalah key-nya, kemudian yang saya blok ini ya, yang berisikan dictionary berupa nama, Danu, kemudian umur 25, dia bentuknya adalah dictionary. Di mana di dalam value yang kita miliki di dalam dictionary tadi, dia akan menyimpan dictionary lagi berupa nama, ini adalah key-nya, kemudian Danu value-nya. Umur ini adalah key-nya, kemudian 25 adalah value-nya. Nah, sekarang kita sudah punya dictionary di dalam dictionary. Lanjut ya, lanjut. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya akan melakukan akses kepada salah satu key, kemudian saya akan melakukan akses kepada value di dalam key tersebut. Nah, kita bisa menentukan terlebih dahulu untuk print di sini ya. Kalau di sini kita masukkan print teman, maka dia akan mengeluarkan semuanya. Misalnya saya akan mengeluarkan salah satu key saja, misalnya saya tentukan untuk key-nya adalah key 4, ya, 4 seperti ini. Kemudian saya jalankan, nanti harusnya ada error ya. Jadi 4 di sini teman-teman, dia bukan indeks ya. Tetapi yang kita masukkan di sini adalah key-nya. Jadi kita perlu masukkan tanda petik seperti ini, kemudian kita tentukan key yang mana yang akan kita akses. Misalnya yang akan kita akses adalah key 4 ini, kita masukkan 4, kemudian coba saya jalankan, maka dia akan mengeluarkan berupa dictionary. Nah, kalau misalnya di sini yang akan kita akses adalah key nama ini, maka kita masukkan di bagian belakang dari teman, kemudian akses key 4 ini, dan yang akan kita akses di sini adalah key nama. Kemudian kalau misalnya kita jalankan, nah dia akan mengeluarkan untuk value ya, value dari key nama ya, di mana dia akan mengeluarkan value-nya adalah Gareng. Di mana sebelumnya kita sudah akses untuk key yang kita tuju adalah key 4. Maka ketika kita panggil teman, kemudian key 4, kemudian kita panggil lagi key nama, maka dia akan mengeluarkan value-nya yakni adalah Gareng. Ya, misalnya di sini saya komen dulu, kemudian saya balik lagi, kita print semua, print teman begini. Kemudian saya jalankan, maka dia akan mengeluarkan di sini dari 1, dia punya nama, kemudian punya umur ya di bagian key-nya. Nah, misalnya ya, misalnya saya akan tambahkan salah satu key lagi yang ada di dalam dictionary. Dari yang sebelumnya dia hanya punya nama, kemudian punya umur untuk key-nya. Misalnya saya akan tambahkan satu key baru, misalnya saya berikan nama kampus misalnya untuk key-nya. Nah, kita bisa tambahkan di dalam dictionary yang ada di dalam dictionary ini dengan langsung menyebutkan di sini teman. Misalnya yang akan kita tambahkan adalah key 1, maka kita akses key 1. Kemudian misalnya kita akan tambahkan key baru, langsung kita tuliskan saja ya, dari yang sebelumnya cuma nama, kemudian umur. Kalau misalnya kita akan tambahkan satu buah key baru, langsung kita sebutkan saja kampus misalnya. Kemudian kita akan masukkan di sini
Untuk kampusnya misalnya saya masukkan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, begini ya. Kemudian kalau misalnya saya print, ya print teman, kemudian saya jalankan, maka dia akan mengeluarkan di sini untuk satu key-nya, kemudian dari yang sebelumnya hanya ada 2 key saja, nama dan juga umur. Setelah kita menambahkan satu key baru, ya melakukan update key baru, di mana kita tambahkan key-nya adalah kampus, maka dia langsung mengeluarkan di bagian print kita ini untuk data-data yang ada di dalam dictionary kita. Sehingga langsung ditambahkan di bagian dictionary-nya, yakni adalah key kampus dengan isinya adalah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, tadi kan kita menambahkannya key ya. Bagaimana kalau misalnya kita akan menambahkan dictionary baru? Dari yang sebelumnya, dictionary-nya cuma ada 4 saja ya. 1, ya. Kemudian 2, 3, 4. Nah, misalnya kita tambahkan dictionary baru, kita bisa langsung saja ya menambahkan di sini. Saya berikan komen dulu ya. Ini adalah tambah elemen. Oke, sekarang yang berikutnya ini kita akan tambah dictionary. Nah, bagaimana cara menambahkan dictionary? Gampang teman-teman ya, tinggal kita sebutkan lagi teman begini. Kalau yang tadi kita terakhir punya key-nya adalah 4, misalnya kita tentukan key-nya yang berikutnya adalah 5. Ya, kemudian kita masukkan untuk dictionary yang akan kita akses ya, kita tambahkan. Misalnya di sini kita punya dictionary dengan key 5, saya berikan nama ya, namanya saya masukkan Hanung misalnya. Kemudian dia punya umurnya Hanung misalnya saya masukkan adalah 25 misalnya. Kemudian di sini dari yang sebelumnya hanya menambahkan nama dan juga umur, saya tambahkan satu buah key baru yakni adalah tinggi misalnya. Tinggi badannya Hanung ya. Tinggi badannya saya masukkan 170 ya. Kalau sebelumnya tampilannya seperti ini, kemudian saya tambahkan satu buah dictionary baru ya dengan key-nya adalah 5, kemudian isian dari dictionary tersebut ada nama, umur dan juga tinggi. Kalau sekarang saya print ya, dia langsung menambahkan ya untuk data baru yang baru saja kita tambahkan. Dengan key-nya adalah 5, kemudian isiannya adalah nama, umur dan juga tinggi. Kemudian berikutnya ternyata si Hanung telepon, dia memberikan info tingginya bukan 170, ternyata tingginya adalah 175. Nah, kita juga bisa melakukan update, ya ini adalah update nilai dari elemen. Kita masukkan langsung saja, misalnya teman, kemudian 5, ini adalah key-nya, kemudian yang kita akses di sini adalah key-nya adalah tinggi ya, tinggi. Nah, dari yang sebelumnya 170 kita langsung bisa melakukan update dengan menentukan saja di sini 175. Maka ketika kita print, dari yang sebelumnya isiannya adalah 170 untuk key-nya 5 yang punya nama Hanung tadi. Kalau sekarang saya jalankan, maka dia akan melakukan update sehingga untuk key-nya 5 dan namanya Hanung tadi, dia akan punya tinggi sekarang adalah 175 ya. Ini adalah yang namanya update ya, update value. Nah, kita juga bisa melakukan delete key ya, delete key yang ada di dalam dictionary tadi. Misalnya daripada ribet, teman-teman yang lainnya pengen menampilkan untuk tingginya, kita juga bisa melakukan delete ya. Kita del saja dengan menggunakan perintah del, kemudian kita masukkan key berapa yang akan kita akses. Misalnya yang kita akses adalah key-nya 5 ini, kemudian kita akan delete saja untuk key tinggi ya, tinggi. Kemudian kalau misalnya saya jalankan, maka dia akan menghilangkan untuk key tinggi dari yang kita masukkan kepada si Hanung tadi, dari yang sebelumnya dia menampilkan nama, kemudian umur serta tinggi. Sekarang kita sudah del dengan menggunakan perintah del, kemudian kita akses untuk dictionary-nya, kita akses key-nya, kemudian kita akses key lagi, maka sekarang dia sudah tidak menampilkan lagi untuk key tinggi ya. Ini adalah yang namanya delete key. Jadi di sini kita punya key-nya 1, 2, 3, kemudian 4, serta 5. Ada 5 key ya. Nah, kita sebelumnya melakukan delete key di sini. Nah, kita juga bisa melakukan delete dictionary ya. Untuk melakukan delete dictionary, kita tinggal masukkan seperti perintah yang atas ya, del, tapi di sini yang akan kita hapus dengan menggunakan perintah del yang akan kita hapus adalah key dictionary-nya ya. Misalnya kita akan hilangkan untuk key yang keempat serta key yang kelima, sehingga nanti hanya tersisa key 1, 2, dan juga 3 ya. Untuk menghapusnya bisa kita lakukan 2 kali penghapusan ataupun berapa kali penghapusan, tinggal kita pisahkan dengan tanda koma ya.
teman, misalnya kita hapus untuk K-nya adalah K4, kemudian kita hapus lagi, sebentar pakai ini ya, jangan lupa pakai petik ya. Pakai petik teman, kemudian tanda petik, K-nya adalah 4, kemudian kita hapus lagi misalnya selain K-nya 4, kita hapus untuk K-nya 5. Ya, sehingga nanti harusnya yang sebelumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, kalau misalnya saya del di sini, untuk K dengan temannya adalah 4, kemudian teman dengan K-nya adalah 5. Kalau saya jalankan, dia harusnya hanya tersisa 3 saja ya. Bentar, kok belum tampil? Coba saya berikan enter dulu. Saya jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Sehingga hanya ada 1, K-nya 1, 2, 3. Sedangkan K keempat serta K kelima tidak ada lagi karena kita sudah delete ya. Dengan menggunakan del, kemudian teman 4 kita hapus, kita berikan pemisah dengan tanda koma, kemudian teman 5 kita hapus ya. Ini adalah namanya hapus dictionary. Gampang ya, gampang insya Allah ya. Ini kita hapus saja, kemudian misalnya kita akan keluarkan untuk data-datanya dengan menggunakan perulangan ya. Misalnya kita masukkan for dulu, kita akan lakukan perulangan ceritanya ya. Kita masukkan dengan K1, kemudian V2, jangan lupa untuk perulangan ya, sudah kita bahas di video sebelumnya, kemudian kita akses dictionary-nya adalah teman, kemudian kita pakai metodenya adalah item saja ya, biar dia mengeluarkan semua items-nya. Kemudian di sini saya print dulu. Kemudian saya akan keluarkan untuk K-nya dulu ya. Ini saya K di sini, kemudian atau K begini, kemudian saya masukkan dengan K1. Kita coba lihat hasilnya. Nah, dia mengeluarkan K 1, 2, 3 ya, sesuai dengan yang ada di dalam dictionary kita. Kita punya K1, K2, K3. Nah, coba kita lakukan perulangan lagi, sehingga dia bisa mengeluarkan untuk nama-namanya, serta umurnya, serta apapun isi dari dictionary yang ada di dalam K kita. Ya, kita masukkan lagi perulangan. For tadi kita sudah punya, bukan V2 ya, V1 saja. Oke. Kemudian di sini kita masukkan K2, V2. Kemudian kita akses dari V1 ya, v1.items. Titik 2, kemudian coba kita print lagi. Kita coba lihat isinya, K2 isinya apa? Kemudian kita coba lihat V2 isinya apa. Ya, kemudian misalnya di sini kita tambahkan untuk pemisahnya biar dia punya jeda antara satu K dengan K yang lainnya. Kalau sekarang saya jalankan. Nah, di sini dia mengeluarkan K-nya 1, kemudian namanya adalah Danu, umurnya 25, kemudian kampusnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian K2, K3 dan juga terakhir di sini K3 ya. Dia mengeluarkan namanya adalah Fajar, kemudian umurnya adalah 17. Nah, itu dia pembahasan kita tentang nested dictionary, di mana kita membahas tentang dictionary yang ada di dalam dictionary. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.